Halo semuanya, perkenalkan saya Helen dari Universitas Siber Asia, yaitu dari kelas 516 Digital Innovative Entrepreneurship. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis 10 Types of Innovation dari Emados Shawarma, yaitu kuliner Timur Tengah yang mendobrak pasar kuliner Indonesia. Sebelum memulai mengenai 10 Types of Innovation dari Emados, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa sih itu inovasi. Apakah dia harus dari sesuatu yang besar, masif, atau bisa dimulai dari sesuatu yang kecil dulu? Oke, kita mulai dari pendapat beberapa ahli. Nah, yang pertama dari Stephen Robbins, beliau mengemukakan bahwa inovasi adalah sebuah gagasan baru yang ditetapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses, ataupun jasa. Lalu ada juga pendapat dari Udin Syaifuddin Saud, yaitu seorang guru besar UPI. Nah, beliau berkata bahwa inovasi yaitu pilihan kreatif, pengaturan, atau seperangkat manusia dan sumber-sumber material baru atau menggunakan cara unik yang akan menghasilkan peningkatan pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan. Di sini saya juga mengambil definisi inovasi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan penelitian. Nah, di sini dikatakan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam suatu produk atau proses produksi. Lalu kita beranjak kepada 10 types of innovation atau 10 tipe inovasi. Nah, 10 types of innovation ini merupakan gambaran atau konsep inovasi yang dikembangkan atau dikatakan oleh Doblin, yang kerap kali disebut dengan kerangka kerja Doblin. Di sini beliau membagi inovasi menjadi 3 area utama dan juga 10 tipe inovasi. Yang pada kali ini akan saya pergunakan untuk mendefinisikan berbagai langkah inovatif dan kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan Emado Shawarma. Nah, untuk 3 area utama tersebut, yang pertama yaitu configuration, yang kedua offering, dan juga terakhir ada experience. Untuk configuration, di sini kita mempelajari mengenai bagaimana sih perusahaan itu bekerja di balik layar. Nah, untuk configuration ini dibagi menjadi 4 tipe inovasi, yaitu pertama profit model, kedua network, ketiga structure, dan keempatnya yaitu proses. Nah, yang kedua, area kedua yaitu offering. Apa sih kualitas dan sistem produk inti yang ditawarkan kepada konsumen? Nah, di sini ada menjadi 2, yaitu pertama produk performance dan juga kedua ada produk system. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada area experience, yaitu bagaimana pelanggan atau konsumen itu merasakan atau menikmati brand tersebut. Nah, yang pertama ada service, kedua channel, tiga brand, dan juga keempat ada engagement. Nah, ke-10 tipe inovasi ini yang akan kita bahas untuk mengurai inovasi yang dilakukan oleh Emado Shawarma. Kita langsung saja kepada Emado Shawarma. Nah, cerita asal dari Emado Shawarma itu seperti apa sih? Nah, jadi pertamanya Emado Shawarma itu dikembangkan oleh seorang chef yang berasal dari Palestina yang bernama Chef Emad Al-Ahmad. Nah, Emado Shawarma sendiri dimulai dari tahun 2018 di Kemang. Nah, Emado Shawarma itu mempunyai misi sederhana, yaitu membawa rasa asli Palestina ke lidah Indonesia dengan harga yang terjangkau dan gak bikin kantong bolong. Nah, dengan sentuhan cita rasa yang otentik dari Chef Emad dan juga pemahaman selera lokal berkat sang istri yang juga orang Indonesia ya. Nah, Emados kini sudah mempunyai 95 cabang di Indonesia. Nah, visinya sangat jelas sekali, yaitu kuliner Timur Tengah yang cepat, enak, dan pastinya terjangkau untuk semua kalangan. Nah,
Lalu sekarang kita masuk kepada 10 types of innovation itu sendiri dari perusahaan Emado Shawarma. Yang pertama pada area configuration kita membahas mengenai profit modelnya, mengenai bagaimana sebuah perusahaan itu menghasilkan keuntungan. Cara mereka itu seperti apa sih? Nah, untuk inovasi dari Emado Shawarma sendiri, dia mengubah cara menghasilkan keuntungan melalui volume penjualan ekstrim dengan margin yang tipis per unitnya, namun total profitnya tetap masif dan menguntungkan. Inovasinya itu dilakukan dengan pemberian promo, yaitu promo Crazy Sale. Ini gila-gilaan banget teman-teman, karena dia promonya itu untuk 3 ekor ayam kita cuma membayar 99.000 saja. Nah, Emados itu alih-alih menjual potongan ayam, Emados berinovasi menjual ayam itu per ekor. Nah, yang menciptakan volume penjualan itu yang tinggi dengan harga yang sangat miring dan mengalahkan kompetitornya karena untuk kompetitor-kompetitornya itu tidak mampu bersaing dengan harga yang terlalu murah tersebut. Nah, bayangin aja untuk ayam berkualitas tinggi kita hanya membayar 99.000 dapat 3 ekor ayam. Nah, murah banget kan? Makanya saya juga suka banget sama Emados. Nah, ini masih dalam profit model, kita juga mau membahas kalau Emados itu eh, berinovasi dengan strategi cross-selling. Jadi ada permainan harga di situ, di mana di beberapa item itu harganya sangat murah, tapi dia menjadi pancingan untuk penjualan menu-menu lainnya yang harganya tidak murah. Contohnya, tadi kan saya bahas 3 ekor ayam itu hanya 99.000 aja. Tapi dia disajikan tanpa nasi sama sekali, teman-teman. Padahal nasi-nasian di Emado Shawarma itu sangat menarik. Dia nasinya bukan nasi biasa, tapi nasi yang berbumbu Timur Tengah. Jadinya mengundang rasa penasaran untuk konsumennya. Sehingga walaupun konsumen itu hanya berniat untuk menjajal promo yang 3 ekor ayam hanya 99.000, tapi jadinya mereka membeli item-item lain termasuk nasi-nasian tersebut. Karena ya tadi ayam murah itu hanyalah umpan. Untung sebenarnya itu berasal dari cross-selling, yaitu cross-selling nasi mandi, nasi biryani, kapsah, sambal tambahan, dan berbagai cemilan khas Timur Tengah dan juga minuman. Lalu kita ke area configuration yang kedua yaitu network. Nah, di network ini kita akan menjelaskan inovasi Emados di mana dia menjaga kemitraannya dengan berbagai pihak. Nah, salah satunya di sini Emados itu membangun ekosistem delivery makanan di mana dia membangun kemitraan strategis dengan layanan pengiriman seperti GrabFood, GoFood, Shopee Food. Nah, itu untuk memperluas jangkauan tanpa harus membangun atau membuka cabang fisik di setiap sudut jalannya. Jadi ini tentu saja bisa menghemat pengeluaran, tapi tetap mereka bisa menjangkau seluruh customernya dengan sistem delivery makanan tersebut. Lalu kita beralih lagi ke area yang jenis inovasi selanjutnya, jenisnya jenis structure. Nah, jenis structure ini saya akan membahas bahwa Emados itu kontrolnya terpusat yang menjamin rasa 100% sama. Nah, ini menurut saya menarik sekali teman-teman karena saat saya mengulik lagi mengenai perusahaan Emados ini, ternyata kemitraannya itu berbeda dengan kemitraan yang biasa. Kemitraan Emados ini bersifat kemitraan pasif dengan sistem bagi hasil, di mana pengelolaan operasional seperti rekrutmen karyawan, suplai bahan baku dari central kitchen, manajemen harian hingga pemasaran, nah semua itu dilakukan oleh manajemen pusat. Sementara tugas dari mitra hanyalah menyediakan ruko dan juga renovasi. Nah, hal ini tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk satu, menjaga kualitas, di mana mereka itu punya standarisasi rasa dan kualitas yang sangat ketat seperti itu. Jadi dengan kontrol yang terpusat, mereka bisa menjamin kalau untuk seluruh cabang, 95 cabang di seluruh Indonesia itu rasanya relatif sama. Lalu
Untuk jenis configuration yang selanjutnya yaitu proses. Nah, di sini saya akan membahas mengenai efisiensi roasting. Nah, di sini ada proses yang agak unik nih dari Imados, di mana mereka berinovasi metode memasaknya itu menggunakan mesin rotisserie. Mesin ini sangat modern dan memungkinkan memasak ayam itu dalam jumlah yang besar itu secara bersamaan dengan kematangan yang merata dan masih juicy. Ini juga mempercepat layanan dari Emado sendiri karena dia menjadi proses just in time. Ayamnya itu sudah dipanggang secara massal, secara terus-menerus, sehingga saat pesanan membludak, seperti saat promo 99.000 tadi, penyajiannya itu tetap bisa dilakukan dalam hitungan detik atau menit atau kasarannya bisa dilakukan dengan sangat cepat, jadi tidak mengganggu volume penjualan. Selanjutnya, pada area yang kedua yaitu area offering, di mana pertama ini kita akan membahas mengenai produk performance dari Emados. Nah, tadi kalau yang saya jelaskan tadi itu kan mengenai eh, mostly mengenai harganya ya, inovasi mengenai diskon dan harga. Nah, yang kedua ini area yang kedua ini kita membahas produk performance-nya di mana Emados itu juga berinovasi pada kualitas dan diferensiasi rasa. Nah, karena produk-produk makanannya sendiri itu tergolong unik. Nah, uniknya karena apa? Nah, pertama uniknya itu karena seluruh produk makanan dari Emados itu bercita rasa khas Palestina. Jadi ini menggunakan rempah otentik yang berbeda dari ayam bakar kecap Indonesia pada umumnya. Karena yang dijual kan sebetulnya ayam panggang atau ayam bakar. Nah, biasanya orang Indonesia kan menikmati ayam bakar itu dengan bumbu Indonesia, bumbu kecap. Nah, ini Emados menawarkan hal yang lain, hal yang unik, yaitu ayam panggang itu dengan ciri khas rempah yang pekat, khas rasa Timur Tengah, khususnya khas rasa Palestina, seperti itu. Nah, lalu selain berfokus pada ayamnya, Emado sendiri juga berfokus pada menu-menu nasi-nasian, di mana nasi itu khas Timur Tengah. Jadi menu nasinya pun unik. Ada nasi mandi, nasi biryani, nasi kapsah. Nah, ketiga nasi ini tuh membawa keunikan rasa yang masing-masing itu khas Timur Tengah. Jadi pelanggan atau konsumen itu tidak hanya dimanjakan dengan rasa ayamnya yang enak, tapi dari rasa nasinya pun sudah enak. Lalu selanjutnya di sini ada area offering masih, tapi menyangkut produk sistem. Nah, kita akan membahas bagaimana sih Emados itu menggabungkan produk-produk yang terpisah menjadi suatu kesatuan paket yang bernilai lebih tinggi lagi. Nah, yang pertama yaitu kita membahas sistem paket dari produk Emados, di mana ada paket nasi mandi atau nasi biryani atau nasi kapsah ditambah ayam atau lem, sudah dapat sambal, ada minum juga. Nah, dengan satu paket makanan dan minuman tersebut, ini menciptakan satu kesatuan menu yang lengkap. Pelanggan tidak perlu pusing-pusing memilih menu sampingan, tinggal memilih paket itu sudah kenyang dan lengkap sekali. Cita rasanya sudah lengkap khas Timur Tengah. Ada juga nih integrasi menu pelengkap yang seluruhnya itu bernuansa khas Timur Tengah seperti shawarma, samosa, ali, pisang kunafa atau cheese kunafa. Nah, semua menu-menu yang beragam itu melengkapi pengalaman konsumen dalam menikmati makanan khas Timur Tengah yang jarang dimiliki oleh restoran lain. Ini kita ke area yang selanjutnya yaitu customer engagement. Judul yang saya ambil yaitu viral tanpa endorse. Nah, Emado sendiri memanfaatkan tipe atau strategi Organic User Generated Content atau UGC. Nah, inovasi ini menurut saya inovasi terbesar dari Emados dalam hal pemasaran, yaitu memicu pelanggan menjadi marketing gratis atau marketer gratis. Nah, ini dimulai dari trigger promo harga gila atau crazy sale 3 ekor ayam 99.000. Promo ini sangat shareable. Orang-orang itu jadi merasa wajib untuk memberitahu teman atau saudara mereka. Kemudian mereka itu pelanggan-pelanggan tanpa disuruh, tanpa dibayar, tanpa di-endorse sepeser pun oleh Emados, mereka
eh, sukarela membuat video unboxing atau video review secara sukarela karena juga tergiur dengan jumlah views yang tinggi dari setiap video mengenai promo Emados tersebut. Karena kalau mereka membuat video review mengenai Emados, mereka seperti dapat garansi kalau viewersnya pasti akan banyak. Jadi karena terpancing dengan viewers yang tinggi tersebut, mereka jadi sukarela untuk memasarkan Emados melalui platform TikTok. Dampaknya apa sih? Dampaknya video dari orang-orang tersebut yang seperti tidak dibayar, seperti pengalamannya jujur, itu yang menambah kepercayaan konsumen. Jadi tambah ingin mencoba produk-produk dari Emados. Itu contohnya saya sendiri sudah mencoba. Saya awalnya bukan influencer, bukan konten kreator, bukan TikToker juga, tapi saya dan suami mencoba untuk memasarkan atau membuat video sederhana aja mengenai promo gila-gilaan Emados yang 3 ekor 99.000. Tapi ternyata dari video sederhana yang coba saya upload, itu viewersnya mendapat sekitar 150.000 lebih. Nah, itu membuktikan kalau bukan siapa-siapa pun orang biasa kalau nge-review mengenai Emados itu viewersnya jadi banyak. Jadi kan mereka dari segi orangnya juga diuntungkan. Karena dari video viewers banyak kan menghasilkan menggait endorsement-endorsement lain. Terus dari Emadus juga tentu mereka sangat diuntungkan karena mereka tidak perlu membayar sepeser pun, tapi mendapat asupan marketing dari berbagai pihak. Lalu sekarang kita membahas mengenai channel dan juga service. Pada channel ini kita membahas mengenai bagaimana dia di-reach oleh konsumen atau me-reach konsumen itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai inovasi Emados untuk bekerja sama atau menaruh ke TikTok Shop dan delivery apps. Nah, tadi juga sudah saya bahas sedikit mengenai Emados yang berinovasi tidak hanya mengandalkan outlet fisik, tetapi juga agresif di TikTok Shop dan aplikasi delivery. Nah, selain itu, mereka itu juga masuk ke ranah TikTok. Jadi, contohnya mereka itu memasarkan diskon-diskonnya itu masuk ke dalam TikTok. Jadi dari TikTok itu orang-orang yang pengennya itu makan langsung, tidak delivery, tapi tetap pengen dengan harga murah. Nah, itu mereka menawarkan opsi untuk membelinya lewat TikTok dulu. Jadi membeli voucher lewat TikTok lalu ditukar ke outlet fisiknya. Nah, itu menjadi kayak jembatan gitu loh antara fisik dan juga digital. Lalu di sini untuk service atau layanannya, saya ingin meng-highlight bahwa inovasi Emados itu menjaga layanannya kepada customer atau konsumen itu tetap sangat cepat dan juga sangat mudah. Nah, dengan adanya mesin rotisserie yang tadi sudah kita bahas, pelayanan dari Emados ini menjadi sangat cepat dan efisien karena ayam sudah matang di rotisserie secara massal, lalu ketika ada customer ingin beli, itu selalu siap dipotong dan disajikan kepada pelanggan. Nah, servis ini atau layanan ini menjaga kepercayaan pelanggan juga, karena untuk pelanggan mereka tidak perlu menunggu terlalu lama di outlet Emados untuk mendapatkan makanannya. Pun pada sistem delivery itu untuk para driver juga tidak perlu menunggu terlalu lama di outlet Emados. Karena mereka sistemnya juga sangat cepat. Lalu di sini kita juga menyinggung mengenai inovasi Emados dari area experience dari sisi jenis brand. Nah, branding mereka itu sangat kuat dan orisinal, teman-teman. Di mana yang saya singgung di sini itu mengenai foto Chef Emad. Kenapa saya bahas sekarang? Hubungan antara foto Chef Emad yang dipajang di setiap outletnya dengan kekuatan branding mereka. Nah, karena saya juga merasakan sendiri karena foto Chef Emad yang sangat mukanya Timur Tengah memang karena asli Palestina, fotonya dia itu dipajang di mana-mana di outlet, di setiap outlet, itu jadinya pelanggan atau konsumen itu menjadi yakin kalau masakan itu memang khas, rasanya dibuat
oleh chefnya sendiri yang berasal dari Palestina dan pastinya cita rasanya itu otentik khas Timur Tengah dan bukan hanya brand abal-abal kayak gitu. Jadi sesimpel hanya menaruh foto chefnya di outletnya itu tuh jadi menambah kepercayaan konsumen dan mereka dengan sangat pintar meng-highlight hal tersebut untuk menjadi tambahan nilai dari mereka. Saya juga menggunakan beberapa daftar referensi yang mendukung research saya mengenai Imado Shawarma. Itu saja presentasi dari saya mengenai 10 types of innovation dari produk Emados Shawarma. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Saya harapkan presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya kali ini. Baik, dadah.